bulan yang kedua ini, tugas Pantarlih adalah tetap mengawal data pemilih. Apa yang dikawal? Yang dikawal adalah segala bentuk perubahan yang terjadi setelah tanggal 14 Maret. Contoh, misalnya pada saat penjenengan coklit itu yang bersangkutan masih hidup, tapi setelah dicoklit mungkin setelah tanggal 14 kemarin itu meninggal. Ada juga mungkin pada saat penjenengan coklit itu masih berdomisili di wilayah penjenengan, masih kakak di wilayah itu, masih KTP di wilayah itu. Namun setelah tanggal 14 karena suatu hal ternyata yang bersangkutan pindah keluar Wonosari. Nah, hal-hal semacam inilah yang nanti harus penjenengan akomodir, harus penjenengan kawal. Dengan cara apa? Dengan cara melaporkan ke PPS masing-masing. Di tingkat PPS nanti akan mengeksekusi atau mengakomodir perubahan-perubahan data yang terjadi di lapangan setelah tanggal 14, yang notabene dasarnya adalah dari laporan penjenengan semuanya, yang lebih mengetahui keadaan atau kondisi real di lapangan. Nah, jadi di bulan yang kedua ini tugas penjenengan adalah tetap mengawal perubahan data pemilih sesuai dengan kondisi real di lapangan. Sebenarnya kemarin setelah tanggal 14, setelah penjenengan selesai coklit, kita rekap entah by name maupun jumlahnya, itu kita sandingkan. Ada data dalam wilayah kelurahan, ada data antar kelurahan, dan yang terbaru tanggal 18 kemarin itu sudah kita eksekusi data ganda antar kecamatan. Nah, dari data-data ganda ini kemarin sudah kita eksekusi yang sesuai dengan wilayah di Kapanewon Wonosari kita sesuaikan atau kita MS-kan. Namun yang sudah berubah pindah ke Kapanewon lain atau ke kelurahan lain, atau di dalam kelurahan itu sendiri kemarin masih terjadi ganda dan sesuainya di TPS berapa, itu kemarin sudah kita sesuaikan. Tinggal tugas penjenengan ke depan sampai dengan tanggal 21. Sekarang tanggal 19, 20, 21, masih 2 hari lagi. Silakan diinventarisir pemilih di wilayah penjenengan. Sekiranya ada yang mengalami perubahan, entah meninggal, entah pindah, silakan langsung berhubungan dengan PPS, dilaporkan ke PPS. Masih ada grup loh. Ada grup WA masih loh, belum keluar loh. Jangan keluar dulu, tugas penjenengan masih 1 bulan. Hak dan kewajibannya masih 1 bulan lagi ya. Jadi jenengan masih ada tugas mengakomodir perubahan itu, silakan langsung dalam waktu 2 hari ke depan. Silakan apabila ada perubahan, oh si Suto misalnya ternyata pindah, sudah pindah ke Semanu, jenengan langsung lapor saja ke PPS. Tentu saja dengan bukti. Buktinya apa? Buktinya adalah KK dan KTP yang merupakan dokumen kependudukan dari yang bersangkutan. Jadi penjenengan harus berusaha sebisa mungkin mendapatkan bukti dokumen kependudukan itu. Jangan sampai gur jarene, nggih. Jangan berdasarkan jarene. Tapi memang harus ada bukti. Karena apa? Bukti inilah yang nantinya akan kita jadikan pegangan. Karena kalau kita tidak ada bukti, misalnya jarene kae iki wis pindah dan dari laporan penjenengan ternyata dieksekusi oleh PPS. Setelah dieksekusi TMS, ya ternyata yang bersangkutan itu masih hidup mungkin. Yang bersangkutan itu masih tinggal di wilayah Wonosari, di wilayah penjenengan. Itu nantinya akan berakibat fatal kalau penjenengan tidak punya bukti konkret. Fatalnya bagaimana? Berarti secara tidak langsung penjenengan sudah menghilangkan hak pilih seseorang. Paham ya? Jadi laporan dari penjenengan harus disertai bukti konkret berupa foto dokumen kependudukan, entah KTP atau KK.
yang terbaru. Karena berdasarkan pengalaman kemarin, pada saat kita mengeksekusi data ganda antar kecamatan, itu dari yang bersangkutan yang pertama hanya didapatkan fotokopi KK. Tapi KK masih KK lama, KK terbitan tahun 2017, KK yang masih biru. Nah, setelah karena yang bersangkutan ini terutama yang laki-laki, karena ini satu keluarga, yang laki-laki itu dihubungi susah, dimintai foto KTP susah, dan yang didapat oleh TPS kemarin hanya berupa foto fotokopi KK, yang notabene di situ adalah masih tahun 2017 terbitnya. Setelah selang 1 hari, yang bersangkutan bisa dihubungi dan bisa mengirimkan foto KTP, dan ternyata KTP-nya itu statusnya sudah pindah ke daerah Palian. KTP baru dibuat Januari kemarin. Berarti di sini kan ada 2 perbedaan dokumen kependudukan, KK dan KTP. KK-nya masih lama tapi KTP-nya sudah baru Januari kemarin. Yang kita pakai sebagai dasar adalah dokumen terbaru. Jadi kemarin yang kita pakai adalah KTP. Notabene KTP sudah beralamat di Palian sehingga di wilayah Wonosari kita TNS-kan. Seperti itu. Jadi sekali lagi 2 hari ke depan monggo diinventarisir penjenengan pemilih-pemilih di wilayah penjenengan itu masih seperti kemarin atau sudah ada perubahan, dengan cross-check ke lapangan. Kalau misalnya ada perubahannya apa? Kalau misalnya pindah harus dengan bukti dokumen kependudukan yang terbaru. Jadi dengan harus berusaha mendapatkan itu. Nah, terkait dengan itu tadi tentang perubahan. Kemudian yang kedua tadi sudah disinggung tentang penataan kembali TPS, pemilih di masing-masing TPS. Sekarang saya tanya, mulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 31 yang kemarin sudah Bapak Ibu coklit, yang otomatis penjenengan coklitnya dari rumah ke rumah. Penjenengan sudah tahu keadaan atau situasi lokasi di lapangan seperti apa. Dari hasil proses coklit penjenengan kemarin, ada tidak pemilih yang masih belum sesuai? Maksud saya sesuai di sini adalah dalam hal penempatannya di wilayah TPS tersebut. Nonton boten? Yang misalnya untuk mencapai lokasi TPS nantinya itu dia harus meloncat jauh, harus nyebrang terlalu jauh. Itu ada tidak? Ada. TPS berapa? Dari TPS saya alamatnya, tapi orangnya tinggal di pojok. Dan saya coklitnya juga di pojok. Terus dia juga mau nyoblos di Jeruk Sari. Oh, kalau itu beda kasus. Tapi dokumen kependudukan masih sini loh Pak. Masih. Oh, kalau masih sini ya udah, itu biarkan saja yang seperti itu. Jadi nggak perlu dicek. Nggak perlu. Tetap biar ke sini. Biar ke sini. Karena yang bersangkutan sudah memang mau nyoblos di sini toh. Ya rada terpaksa. Katanya masuk kok nggak pindah, makanya tak suruh ke Jeruk Sari nyoblosnya. Nantinya setelah DPT itu ditetapkan, DPT ya Pak, bukan DPS. Setelah DPT itu nanti ada yang namanya form A5 atau form pindah memilih. Nanti biarkan saja yang bersangkutan yang mengurus. Kalau karena apa? Dokumen kependudukannya masih Wonosari. Dokumen masih Wonosari, kecuali kalau yang bersangkutan sudah pindah. Secara dokumen KK KTP sudah alamat Ponjol. Itu beda cerita. Seperti itu. Untuk yang lain, maksud saya di sini, misal contoh lokasi TPS-nya di sini. Tapi yang bersangkutan itu mungkin jarak untuk menempuh TPS ini terlalu jauh, mungkin lebih dari 2 kilo. Atau di dalam mencapai lokasi TPS ini dia paling jauh sendiri daripada pemilih-pemilih yang lain. Entah itu individu, entah itu satu keluarga atau beberapa keluarga. Itu ada tidak di wilayah penjenengan? Ada. TPS berapa Pak?
20. Ada berapa? Itu semuanya dibendulu Kak, PU. PU. Nggih. Itu maksudnya ada 6. Heeh. TPS-nya itu 20, di ada 5. Oh, jauh berarti ya, Pak. Jauh. Yang paling dekat harusnya ke TPS berapa? Ya, ada di Pak Triyono itu. Triyono. Itu Bang Itu Tino. TPS berapa? Itu Bang Tino ya? TPS 21 ya? 21. Nah, itu jenengan inventaris ya, Pak. Jadi jenengan catat by name-nya siapa-siapa saja dan tetap diperhatikan keluarga nih. Jangan per individu tapi satu keluarga. Satu keluarga. Jadi itu jenengan inventaris. Ini berlaku juga untuk TPS yang lain, ada nggak lainnya? Banyak nggak? Monggo yang lain. Yang lain, TPS yang lain. Selain ada batasan maksimal berapa dari TPS itu ada nggak Pak? Gini aja. 100 meter apa 200 kilo gitu. Yang jelas dia ini merencil, Pak. Maksud saya merencil ini bedani ngoten lho. Misalnya dia ini dari ujung paling pojok utara sana, dia itu satu keluarga sendiri. Misal atau beberapa keluarga dan terlalu jauh ke sini. Berbeda dengan misalnya keluarga-keluarga yang lain, pemilih-pemilih yang lain, ngoten lho. Jadi merencil dhewe kudu milih ning TPS kene, ngoten lho. siapa? Kalau ada, Nggak sampai paling setengah kilo. Siapa? Perumahan itu baru itu ada 4 kakak. Lor Pasar Pring. Hah? Lor Pasar Pring. Yes. Kasih masa besok harus belanja ke T03. Anu wae kayak balik dusun ya. Hah? Balik dusun. Nih, itu Dipindahin dari berlaku dusun. untuk semua TPS nih. Jadi mohon Kan itu wis cerah. di jenengan teliti kembali, jenengan Ya wis ngono kuwi lah, apa, tapi ngerti jenengan inventarisir. Kalau ada kasus seperti itu, silakan ditulis Gelas-gelas by ngono name-nya. Kemudian ini paling dekat itu seharusnya ke TPS berapa? Oke? Jadi nama siapa, jenengan tulis, jenengan inventaris. Kemudian paling dekat ini seharusnya TPS berapa? Paham ya? Nah, setelah data itu semuanya terakomodir, silakan langsung disetor ke PPS. Nanti biar dieksekusi atau dipindahkan oleh PPS. Jadi ini waktu 2 hari ke depan, ini selain penjenengan menginventarisir tentang perubahan-perubahan mati, pindah dan sebagainya, itu juga penjenengan harus menginventarisir pemilih-pemilih yang notabene seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bisa dipahami ya? Nah, jadi jangan sampai nanti karena terlalu jauh menuju lokasi TPS itu nantinya yang bersangkutan jadi ada rasa males untuk menggunakan hak pilih. Karena apa? Itu nantinya akan mengurangi partisipasi atau tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih. Untuk itu, karena masih ada waktu, silakan ditata kembali. Tugas Matale adalah menginventarisir by name dan juga sekaligus mencantumkan seharusnya dia itu terdekat paling dekat ke TPS berapa. Itu mohon ditulis. Jadi misalnya si Sunto awalnya TPS 1, karena dia terlalu jauh, jenengan tulis dia seharusnya misalnya paling dekat itu bukan di TPS 1 tapi ke TPS 2, mungkin seperti itu. Jenengan inventaris seperti itu, jenengan catat. Setelah selesai semua di satu TPS penjenengan, orang-orang atau pemilih-pemilih yang seperti itu yang harusnya dipindah ke TPS terdekat, silakan langsung ke setor ke PPS, ke Pak Slamet, ke Pak Gunawan atau ke Pak Mustafa, biar langsung dieksekusi di file Excel yang sudah kami turunkan ke PPS. Nantinya secara berjenjang laporan dari penjenengan terkait dengan penataan ulang ini akan dilaporkan ke kami di tingkat PPK. Yang selanjutnya setelah dieksekusi dan memang fix nanti datanya,
akan langsung kita unggah ke Sidalih dan nanti menjadi bahan pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara atau daftar hasil coklit oleh PPS yang nantinya setelah diplenokan sampai ke tingkat KPU, tingkat kabupaten itu akan diturunkan kembali menjadi daftar pemilih sementara. Prosesnya di tingkat PPS itu sampai dengan tanggal 21 untuk pemutakhiran. Kemudian di tingkat PPK itu sampai dengan tanggal 26 Maret. Tanggal 27 data sudah harus benar-benar fix dan bisa diunggah di Sidalih, Sistem Informasi Daftar Pemilih. Kemudian dari Sidalih itu akan kita download dan kita berikan atau kita turunkan kembali ke PPS sebagai bahan pleno rekapitulasi tanggal 30 dan 31 Maret. Dari hasil pleno 30 dan 31 Maret kemudian akan dijadikan bahan pleno di tingkat PPK tanggal 1 dan 2 April. Kemudian nantinya dari masing-masing Kapanewon akan dikumpulkan di KPU, kemudian dijadikan bahan pleno dan diplenokan di tingkat KPU pada tanggal 14 April. Kemudian insya Allah nanti tanggal 18 itu daftar pemilih sementara sudah ditetapkan dan siap diturunkan ke tingkat PPS untuk diumumkan. Nah, seperti itu. Jadi itulah tahapan-tahapan di dalam nanti penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara. Di sini penjenengan selaku Pantarlih masih punya peran di 1 bulan ke depan, sampai dengan saat DPS itu ditetapkan. Jadi mohon sampai dengan tanggal 21 silakan diinventarisasi, didata kembali pemilih-pemilih yang mengalami perubahan, pemilih-pemilih yang akan ditata ulang lagi lokasi TPS-nya. Ini bisa dipahami ya? Atau masih ada yang bingung? Yang bingung boleh tanya. Yang bingung langsung tanya, tidak apa-apa.